Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan presentasi kami tentang gaya penemuan divergen atau The Divergent Discovery Style. Di sini kami adalah kelompok 8 yang beranggotakan 1. Nur Amina, yang kedua Saputra Tukaran Saragi, yang ketiga Irpanda. Pengantar. Pertama, untuk mengembangkan kepercayaan diri, emosional, dan kapasitas kognitif untuk menghasilkan banyak solusi untuk pertanyaan yang sama atau keserangkaian situasi yang tidak biasa, yang berusaha untuk memperluas parameter konten di luar yang diketahui dan diharapkan. Yang kedua, karakteristik yang menentukan dari Divergent Discovery Style adalah keterlibatan dalam penemuan konten baru dengan menghasilkan banyak tanggapan terhadap masalah, pertanyaan, atau situasi spesifik yang tidak dikenal. Setiap pelajar mengalami proses emosional dan kognitif melampaui informasi yang diketahui. Guru mendorong produksi tanggapan, bukan solusi tunggal. Kita masuk ke intinya, yaitu Divergent Style. Gaya mengajar Divergent merupakan gaya yang mengajar yang berpusat pada siswa, seperti yang diutarakan oleh Moston pada For the First Time, the learner is ignorant in discovering and producing options within the subject matter. Jadi siswa di sini memiliki peran dan ikut serta secara langsung dalam membuat pilihan dan penemuan di dalam pembelajaran. Gaya mengajar Divergent berbentuk tugas-tugas di mana siswa berperan dalam membuat keputusan. Guru hanya bertugas memberikan dan membimbing siswa dalam permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi guru sebagai fasilitator. Dalam gaya penemuan Divergent, peran guru atau sebagai T adalah hanya membuat keputusan tentang masalah, pertanyaan, atau situasi materi pelajaran tertentu, bukan tanggapan spesifik. Guru kemudian menawarkan umpan balik netral tentang berbagai tanggapan. Peran pelajar atau L adalah untuk menghasilkan beberapa solusi atau tanggapan yang ditemukan untuk masalah atau pertanyaan tertentu dan untuk terlibat dalam penilaian diri dari tanggapan tersebut. Pana menunjukkan perubahan keputusan dari Convergent Discovery Style G ke Divergent Discovery Style H. Tujuan materi subjek. Ketika penemuan divergen tercapai, tujuan materi pelajaran berikut ditekankan. Pertama, untuk menemukan dan menghasilkan banyak tanggapan atau solusi untuk pertanyaan atau masalah. Yang kedua, untuk mengalami produksi yang berbeda dalam operasi kognitif tertentu. Yang ketiga, untuk melihat beberapa aspek dalam konten sebagai berkembang daripada statis. Yang ketiga, untuk mengembangkan kemampuan untuk memverifikasi solusi dan mengatur untuk tujuan tertentu. Oke, kita lanjut. Sekarang perilaku. Ketika gaya penemuan Divergent tercapai, tujuan perilaku berikutnya ditekankan. Pertama, untuk terlibat dalam penemuan Divergent sampai produksi berbagai tanggapan yang dapat memenuhi stimulus. Yang kedua, untuk mengaktifkan pemikiran Divergent dalam operasi kognitif yang ditunjukkan oleh stimulus. Yang ketiga, untuk menjadi cukup aman secara emosional, kognitif, dan sosial untuk bergerak melampaui memori untuk mengambil risiko menghasilkan ide-ide alternatif. Yang keempat, untuk menerima bahwa seorang individu dapat mendekati masalah atau masalah dengan cara yang berbeda. Yang kelima, untuk mentolerir ide orang lain. Yang keenam, untuk merasakan energi emosional dan kognitif yang dapat dihasilkan oleh produksi ide. Yang ketujuh, ketika sesuai, untuk terlibat dalam proses pengurangan atau proses yang mungkin layak diinginkan untuk memeriksa solusi, seperti yang diutarakan oleh Foucault.
menyatakan bahwa gaya mengajar divergen merupakan suatu bentuk pemecahan masalah. Sasaran metode divergen adalah 1. Mendorong siswa untuk menemukan pemecahan ganda melalui pertimbangan-pertimbangan kognitif. Yang kedua, mengembangkan wawasan ke dalam struktur kegiatan dan menemukan variasi. Yang ketiga, memungkinkan siswa untuk bebas dari guru dan melampaui jawaban-jawaban yang diharapkan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan untuk memeriksa dan menganalisis pemecahan-pemecahannya. Kelebihan dan kekurangan divergen style. Kelebihan: 1. Melibatkan aspek kognitif sehingga memberikan kemungkinan untuk berkembang secara harmonis. Yang kedua, memahami pernyataan dan jawaban memberikan kesempatan pada siswa memahami hubungan antara proses dan hasil belajar. Yang ketiga, ganjaran dan dorongan yang terkandung dalam proses belajar mengajar cenderung mendorong siswa membentuk citra diri dan membangkitkan perhatian dan keterlibatannya pada pokok bahasan. Kekurangannya: 1. Nampak sangat bertele-tele, sering menimbulkan kebosanan bila tidak segera menemukan target belajarnya. Yang kedua, diperlukan banyak waktu untuk membimbing siswa yang menimbulkan keengganan guru membuat persiapan secara cermat. Kesimpulan: dalam pembelajaran, guru secara kreatif dapat memilih dan menerapkan satu atau lebih model. Dalam model pengajaran, penemuan misalnya, anak dapat diberikan keleluasan untuk melakukan eksplorasi dengan atau tanpa bimbingan guru. Anak diajak berpikir mulai dari menemukan fakta-fakta yang bersifat khusus untuk membuat simpulan secara umum atau model induktif. Dalam kasus tertentu, guru dapat berperan sebagai pusat proses belajar mengontrol percepatan belajar. Guru memberikan suatu konsep atau teori yang bersifat umum. Kemudian anak diminta untuk mencari fakta-fakta secara khusus atau model deduktif. Dalam praktik pelaksanaan pembelajaran, suatu konsep atau keterampilan dapat diajarkan mulai dari global menuju ke bagian-bagian atau parsial, atau sebaliknya dari parsial ke global. Guru yang efektif akan mampu memilih dan menerapkan kreatif model-model pengajaran yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Apapun model tersebut yang digunakan oleh guru, hendaknya diperhatikan kesesuaian model tersebut dengan kondisi anak dan situasi lingkungan. Pemilihan model pengajaran sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan itu sering disebut model pengajaran refleksi atau dikenal dengan model pendekatan modifikasi. Saran metode divergen yaitu 1. Mendorong siswa untuk menemukan pemecahan ganda melalui pertimbangan-pertimbangan kognitif. 2. Mengembangkan wawasan ke dalam struktur kegiatan dan menemukan variasi. Yang ketiga, memungkinkan siswa untuk bebas dari guru dan melampaui jawaban-jawaban yang diharapkan. Yang keempat, untuk mengembangkan kemampuan untuk memeriksa dan menganalisis pemecahan-pemecahannya. Terima kasih. Demikian presentasi yang kami buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua.